bahwa banyak orang-orang yang awalnya ingin menjadi pebisnis tapi ya mengurungkan niatnya gitu, atau harus mengubur niatnya secara dalam, mengubur impiannya dalam-dalam karena ya itu ya, karena masalah-masalah tadi gitu. Ketika ingin jadi pebisnis dia sendiri ragu gitu, apakah nanti bisa berhasil atau tidak gitu kan. Terus ketika dihadapkan dengan izin dari orang tua gitu, ya dia sendiri misalkan kalau masih ikut numpang sama orang tua, tentu kan harus juga mampu menjaga apa ya, perasaan orang tua mungkin ya. Nah akhirnya ketika orang tua tidak mengizinkan, itu juga pada akhirnya menjadi kendala juga. Atau ketika tadi ada kasusnya orang yang mau minta restu kepada calon mertua, ada calon mertua yang memang merasa kalau menjadi pebisnis itu tidak pasti masa depannya, tidak pasti penghasilannya gitu, sehingga lebih menyarankan untuk ya cari aja pekerjaan dulu yang udah punya penghasilan gitu, atau gaji yang tetap setiap bulannya, kan seperti itu gitu. Nah inilah masalah-masalah yang sepertinya juga banyak dialami ya oleh orang-orang yang awalnya niat bisnis tapi ya masih ragu-ragu gitu. Nah oke, kita akan coba bahas ya satu persatu gitu ya, mudah-mudahan ini. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi ya sambil perjalanan. Ada orang-orang yang ingin memulai bisnis atau ingin menjadikan bisnis sebagai jalan karirnya atau jalan hidupnya, tapi seringkali merasa ragu karena banyak orang-orang yang merasa atau berpikir bahwa masa depan pebisnis itu tidak pasti gitu. Nah seperti itu, jadi mungkin takut nggak jalan bisnisnya, takut gagal, takut bangkrut gitu ya, atau takut jatuh miskin ya, macam-macam lah gitu. Atau ada juga kasus anak-anak muda yang ingin juga jadi pebisnis tapi tidak mendapatkan izin atau restu dari orang tuanya gitu, karena orang tuanya merasa ya kalau bisnis itu ya penghasilannya tidak pasti gitu ya. Nah terus bagaimana nanti masa depan anaknya gitu. Terus juga kalau misalkan kalaupun anaknya itu tetap menjalankan bisnisnya, ya seringkali terjadi apa ya, permasalahan gitu ya di dalam keluarganya. Ada kekisruhan, ada pertengkaran misalkan gitu ya antara orang tua dan anak kan gitu. Jadi ada interaksi atau hubungan-hubungan yang kurang harmonis pada akhirnya di keluarga gitu. Nah jadi seperti itu ya. Nah ada juga contoh kasus lain, mungkin salah satu orang-orang yang pernah saya kenal juga pada akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnisnya, karena waktu dulu dia pernah akan memulai bisnis, atau ya mungkin sudah mulai juga ya, sudah mulai menjalankan bisnisnya pada masa-masa awal. Tapi karena berhubung dia ingin menikah, kemudian coba melakukan pendekatan kepada calon mertua gitu ya. Nah ada calon mertuanya yang memang tidak begitu tidak begitu merestui gitu ya kalau misalkan calon menantunya itu pebisnis gitu ya. Ya maksud di sini kan memang ya pebisnis yang memang belum terlihat gitu belum terlihat maju, belum terlihat berkembang ya, namanya baru awal-awal kan gitu. Nah calon mertuanya mungkin merasa ya gimana nanti nasib anaknya, apakah kira-kira calon menantunya itu bisa untuk menafkahi anaknya kan seperti itu. Ini juga yang pada akhirnya dikhawatirkan gitu. Akhirnya si calon mertuanya mengajukan syarat kalau memang ingin melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, ada syaratnya ya, harus ada pekerjaan yang tetap dulu gitu ya. Harus ada penghasilan yang pasti setiap bulannya kan seperti itu gitu, baru boleh untuk menikah gitu ya, menikahi anaknya gitu kan. Nah sebenarnya pada saat itu teman saya juga itu kenalan saya sudah
punya penghasilan gitu ya. Ya biarpun memang nggak tetap ya gitu, namanya bisnis awal-awal gitu, tapi ya ada lah kalau yang namanya penghasilan minimal mah gitu. Cuma ya tetap namanya orang tua atau calon mertua juga ingin punya rasa aman ya, rasa aman bahwa anaknya nanti bisa dinafkahi dengan baik gitu ya. Nah tapi karena berhubung teman saya itu juga ya memang sudah ingin menikah dan sudah pernah sudah menjalani hubungan dalam waktu yang agak lama gitu ya, pada akhirnya ya dia menyetujui apa yang menjadi permintaan dari calon mertuanya kan gitu, untuk ya udah pada akhirnya mencari pekerjaan gitu, melamar kerja di mana misalnya di suatu perusahaan gitu. Nah kemudian nanti ya ketika sudah diterima kerja ya tentu kan ada gaji itu yang jelas gitu ya, setiap bulannya dapat berapa kan gitu. Nah baru setelah itu ya pada akhirnya ya lancar deh urusannya sama mertua gitu, sampai pada akhirnya ya bisa menikah kan gitu. Nah tapi setelah beberapa tahun kemudian saya ketemu lagi. Nah saya kan tanya tuh, dulu dia sempat mau niat bisnis di bidang pertanian atau peternakan juga ya, sekaligus ya membantu memberdayakan para peternak atau para petani lokal gitu. Nah tapi ketika saya tanya gitu, gimana rencana bisnis yang dulu pernah digagas gitu kan, apakah sekarang sudah mulai atau udah dijalankan? Nah dia jawab, wah kayaknya nggak jadi deh. Kenapa? Karena ya kan sudah menikah, terus juga sudah punya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap harinya untuk istri, dan juga kebetulan sudah punya anak gitu. Nah jadi dianggapnya terlalu beresiko juga kalau misal harus berhenti dari pekerjaannya yang sekarang gitu sebagai pegawai untuk kemudian memulai bisnis yang baru gitu. Nah bisnis awal-awal ya tahu sendirilah, mungkin tidak mudah juga gitu ya. Nah jadi dia pikir ya akan sangat beresiko ya, pada akhirnya ya dia harus mengubur dalam-dalam impiannya atau keinginan pada saat awal dia untuk jadi pebisnis gitu. Nah jadi itulah teman-teman ya, saya sampaikan sebagai pengantar obrolan kita pada hari ini, bahwa banyak orang-orang yang awalnya ingin menjadi pebisnis tapi ya mengurungkan niatnya gitu, atau harus mengubur niatnya secara dalam, mengubur impiannya dalam-dalam karena ya itu ya, karena masalah-masalah tadi gitu. Ketika ingin jadi pebisnis dia sendiri ragu gitu, apakah nanti bisa berhasil atau tidak gitu kan. Terus ketika dihadapkan dengan izin dari orang tua gitu ya, dia sendiri misalkan kalau masih ikut numpang sama orang tua, tentu kan harus juga mampu menjaga perasaan orang tua mungkin ya. Nah akhirnya ketika orang tua tidak mengizinkan, itu juga pada akhirnya menjadi kendala juga. Atau ketika tadi ada kasusnya orang yang mau minta restu kepada calon mertua, ada calon mertua yang memang merasa kalau menjadi pebisnis itu tidak pasti masa depannya, tidak pasti penghasilannya gitu, sehingga lebih menyarankan untuk ya cari aja pekerjaan dulu yang udah punya penghasilan gitu, atau gaji yang tetap setiap bulannya kan, seperti itu gitu. Nah inilah masalah-masalah yang sepertinya juga banyak dialami ya oleh orang-orang yang awalnya niat bisnis tapi ya masih ragu-ragu gitu. Nah oke, kita akan coba bahas ya satu persatu gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan atau inspirasi juga ya bagi teman-teman, ada pencerahan juga ya bagi teman-teman untuk pada akhirnya punya keputusan gitu, punya ketetapan, punya kemantapan jiwa kalau bagi teman-teman yang ingin jadi pebisnis atau pengusaha kan gitu. Nah terlebih dahulu saya ingin menyampaikan atau mempertanyakan juga ya, kira-kira apakah memang benar masa depan pengusaha itu tidak pasti gitu atau tidak jelas gitu kan. Nah seperti itu. Sebenarnya gini ya teman-teman, memang kalau menurut teman-teman sendiri apa sih yang jelas? Apa sih yang di dunia ini yang benar-benar kita bisa prediksi secara pasti 100% gitu ya?
sebenarnya kan dunia ini bergerak secara dinamis ya gitu. Dunia bisnis gitu, ekonomi, sosial itu bergerak secara dinamis. Banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa kita prediksi 100% gitu. Nah, sehingga ya kalaupun kita berpikir bisnis itu tidak pasti, ya mungkin ada benarnya gitu. Kalau kita mau jadi pebisnis, ya kita harus siap menghadapi ketidakpastian gitu. Ketidakpastian, atau ya nanti kedepannya itu bakal seperti apa kan gitu ya, kita tidak tahu gitu. Nah, jangankan kita, mungkin pebisnis yang baru mau mulai gitu ya, calon pebisnis yang baru mau mulai atau yang bisnisnya baru jalan awal-awal gitu, pebisnis atau perusahaan-perusahaan yang sudah besar sekalipun, yaitu seringkali mengalami masalah-masalah ketidakpastian gitu ya. Ya siapa sangka misalkan Nokia yang dulu pernah merajai pasar ponsel di seluruh dunia gitu kan, pada akhirnya kan juga ya harus tutup bisnisnya gitu, karena ya tidak mampu untuk bersaing gitu, tidak mampu untuk melawan perubahan gitu. Nah, seperti itu. Ataupun bisnis-bisnis seperti halnya jualan-jualan di mall gitu selama pandemi ini juga kan juga banyak yang menghadapi masalah-masalah ya gitu. Nah, banyak yang usaha-usaha tutup selama pandemi gitu kan. Usaha perjalanan wisata misalkan kan selama tahun-tahun terakhir ini juga agak lesu gitu. Nah, padahal ya dulu kan rame sekali gitu. Nah, banyak hal-hal yang sebenarnya di luar prediksi kita, di luar perkiraan kita pada awalnya. Tapi ya begitulah memang. Menurut saya ya pebisnis itu harus siap dengan kondisi-kondisi seperti itu, kondisi-kondisi ketidakpastian gitu ya. Ya saya sendiri ketika memutuskan untuk menjadi pebisnis ya sudah sadar dari awal kalau ya saya harus siap berkawan dengan ketidakpastian gitu. Nah, ketidakpastian ya masa depan seperti apa gitu kan. Nah, tapi ya tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kita tetap optimis, membuat kita tetap yakin terhadap kepastian masa depan kita gitu ya. Kita bisa menuju ke arah yang lebih baik gitu ya, biarpun ya dengan segala dinamika, dengan segala perkembangan ekonomi ataupun bisnis di masa depan yang mungkin banyak hal-hal yang tidak pasti gitu. Tapi minimal kita bisa memastikan bahwa masa depan kita itu tetap bisa cerah gitu, tetap bisa baik lah gitu sebagai pebisnis kan gitu. Nah, mungkin nanti kita akan coba bahas juga. Nah, ini mungkin yang harus kita jadikan pemahaman di awal gitu ya. Ya memang terus apa masalahnya kalau kita menjadi pebisnis, kita tuh ya harus berkawan dengan ketidakpastian gitu ya. Ya itu memang seperti itu ya, yang namanya siklus atau dinamika bisnis kan seperti itu. Nah, tapi memang kalau seandainya jadi pegawai gitu kan, atau jadi karyawan di suatu perusahaan, itu apakah masa depannya sudah pasti? Ya sebenarnya sama juga kalau menurut saya ya gitu. Ya ada resiko juga sama gitu. Pegawai itu kan juga bisa dipecat ya gitu. Pegawai itu kan juga ya bisa diberhentikan manakala perusahaannya menghadapi masalah misalkan. Ya seperti sekarang aja gitu, selama masa pandemi kan berapa juta tuh pegawai-pegawai yang pada akhirnya di PHK atau dirumahkan gitu ya, atau ada pengurangan penghasilan gitu. Itu kan juga sangat banyak sekali gitu kan. Nah, sebenarnya resiko itu tetap ada gitu, baik sebagai pegawai ataupun pengusaha gitu ya. Jadi saya pikir ini satu pola pikir atau mindset yang bagusnya sih kita miliki gitu ya. Kita harus ketahui lah gitu sejak awal gitu, baik kita yang mau jadi pengusaha ataupun kita yang mau jadi pegawai sebenarnya gitu, bahwa resiko-resiko itu tetap ada. Resiko adanya hal-hal yang mungkin tidak bisa kita prediksi 100%, itu ya masih tetap ada gitu kan, seperti itu. Nah, makanya sebenarnya ya harusnya memang kita punya kemampuan kemampuan adaptif juga ya untuk menyesuaikan diri gitu kan secara cepat dengan situasi kondisi yang setiap waktu itu terus mengalami perubahan kan gitu. Nah, seperti itu, baik itu oleh pegawai ataupun oleh pengusaha kan gitu. Ini ya yang harus kita pahami di awal-awal kan gitu kan.